Ingat ya, ke gereja itu bukan sekedar memenuhi kepuasan, oh aku sudah di hari Minggu, aku sudah ke gereja. Bukan hanya berhenti di situ. Saya percaya ke gereja pun kita bisa mengalami damai sejahtera, betul gak saudara? Tapi keinginan untuk bertumbuh dalam Tuhan itu harus menjadi sebuah keputusan Anda. Katakan amin. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan, saya mau mengenal Tuhan. Saya gak mau jadi Kristen yang biasa-biasa. Kristen biasa itu pasti mudah jatuh. Yang sungguh-sungguh ajam digoda, kalau gak hati-hati bisa jatuh. Apalagi yang biasa-biasa. Makanya saudara, gereja kita harus menjadi gereja yang bertumbuh. Setiap orang yang beribadah di tempat ini harus memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Karena itu kita perlu yang namanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Halo, amin. Roh Kudus itu bekerja, kalau Anda baca di Perjanjian Baru, murid-murid itu mengalami sebuah perubahan karena apa? Roh Kudus berbicara. Contoh ya, Paulus yang sebelumnya namanya Saulus. Dia seorang yang mengejar orang Kristen. Bahkan dia ingin membunuh kekristenan pada waktu itu. Makanya pekerjaannya adalah mengejar orang Kristen, membantai mereka, membunuh mereka. Tapi dalam sebuah perjalanan, di Damsyik dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba dia ketemu dengan Tuhan. Roh Kudus menjamah hidupnya. Dia mengalami sebuah perubahan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Lalu dalam ayat yang berbeda kita baca, dengan berani Paulus menyampaikan Injil Kristus. Wow, hidupnya itu berbalik. Dari orang yang biasa, bahkan orang yang menentang kekristenan, tiba-tiba dia menjadi berubah. Jadi orang yang memberitakan Injil. Bagaimana orang ini bisa berubah? Satu, karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Halo, amin saudara. Karena itu penting bagi kita ini untuk mengizinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Sehingga Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang membuat Anda terus mengalami Tuhan di dalam hidup Anda. Saya hari ini pun terus berkata kepada Tuhan, ubahlah hidupku. Satu keinginan tuh saya terus mengalami perubahan. Ya, saya belum sempurna sekalipun saya pendeta sekalipun. Saya ada banyak hal yang perlu disempurnakan. Dan saya mau untuk ke sana. Kita ini semua bertumbuh bersama-sama. Katakan amin. Saudara dan saya di hadapan Tuhan itu sama. Cuma bedanya di bumi saya gembala, Anda jemaat gitu aja. Tapi di hadapan Tuhan kita itu sama. Kalau saya sudah berhenti untuk ingin bertumbuh. Lalu merasa sok jago. Oh, saya ini pendeta sekolah Alkitab. Sudah ambil S1, S2, S-Teler, S apa lagi. Ya kan, saya sudah tahu firman Tuhan. Tapi kalau saya sudah kehilangan keinginan untuk bertumbuh, maka saya pelan-pelan akan mengalami yang namanya kematian rohani. Karena apa? Saya sudah kehilangan kerinduan untuk bertumbuh. Tapi sampai hari ini saya terus mencari Tuhan. Saya mau konsisten. Sekalipun sudah 34 tahun jadi pendeta, sekalipun saya tidak mau berhenti. Saya mau terus mengejar pertumbuhan. Selama saya di bumi ini, saya tahu bahwa saya belum sempurna. Anda juga belum sempurna. Kita sama-sama bertumbuh. Begitu keinginan untuk bertumbuh itu berhenti, maka detik itu akan terjadi kematian rohani pelan-pelan dalam hidup Anda. Kita akan mengalami penurunan yang luar biasa. Karena itu pagi ini, ayo kita berikan kesempatan untuk Tuhan menjamah hati kita. Halo, amin. Ibadah minggu tidak boleh sia-sia. Ibadah kita di tempat ini kita harus ketemu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah hati kita. Halo, amin. Amin. Katakan kanan kiri, kamu harus bertumbuh dalam Tuhan. Ada yang gini, ngomongnya gak jelas. Oke, karena itu saudara, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-26. Ayat 26 dan 27. Oke.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah apa? Gelisah dan gentar hatimu. Suatu saat ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, itu akan datang. Roh Kudus ini yang akan mengingatkan, menegur, memberikan arahan. Jadi betapa hidup kita ini harus bersandar sungguh-sungguh kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Jangan jadi orang yang keras di dalam dosa. Jangan suka lagi mulai memikirkan apa tentang diri Anda sendiri, tentang keinginan Anda. Izinkan Roh Kudus itu menegur Anda, memberitahukan kepada kita. Sehingga dengan demikian hati kita ini menjadi orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Dari waktu ke waktu Anda terima Yesus, bertobat, terima Yesus, itu namanya kita ini meletakkan dasar pertobatan. Tapi namanya pertobatan itu meningkat. Siapa bilang saya nggak perlu bertobat hari ini? Saya perlu bertobat hari ini. Dari beberapa hal. Anda juga perlu bertobat dari beberapa hal. Betul nggak? Menerima Yesus sebagai Tuhan. Ketika Anda menjadi Kristen. Itu adalah dasar daripada pertobatan. Lalu setelah itu Anda membangun dirimu dengan yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani itu perlu pertobatan demi pertobatan. Oh, area ini aku masih sering jatuh, Tuhan ampuni. Aku sudah terima Yesus nih, aku sudah ke gereja, tapi kok aku masih benci orang ya. Aku kok gak bisa mengampuni. Di area ini Tuhan beri aku kekuatan untuk mengampuni dia. Naik level lagi, oh Tuhan aku sudah ke gereja, sudah mengampuni. Tapi kok kalau lihat orang lain berhasil kok aku marah ya, kok aku iri. Tuhan aku mau bertobat di area ini. Itu namanya pertobatan yang bertumbuh. Oh aku kok masih kikir ya. Aku kok melihat orang lain padahal aku punya. Kok gak ada kasih. Mungkin aku terlalu kikir. Aku bertobat perlu di area ini. Aku perlu membagi hidupku. Pertobatan itu terus. Dan itu harus menjadi sebuah langkah maju. Namanya pertumbuhan rohani Anda. Katakan amin. Halo amin. Nah disinilah kita perlu pekerjaan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Menegur kita. Saya bersyukur. Ya, saya bersyukur kalau sampai hati Anda ini menjadi hati yang lembut. Tuhan tuh ingatkan terus. Area ini kamu masih sombong. Oh iya. Kemarin kamu maksudnya bergurau tapi kamu mulai meremehkan orang lain. Oh iya Tuhan. Di area ini kamu mulai merasa bahwa kamu gak perlu diberitahu. Kamu mulai sombong. Oh iya Tuhan ampuni. Roh Kudus itu bekerja di situ. Sehingga Anda langkah demi langkah. Anda dipimpin sehingga pertumbuhan itu mulai kelihatan. Memang kita hari ini belum sempurna. Tapi Anda sedang masuk proses yang namanya disempurnakan. Menjadi sama seperti Kristus. Katakan amin. Halo amin. Karena itu hati yang lembut. Itu perlu ada di hidup kita. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur itu harus selalu ada dalam hidup Anda. Saya percaya kalau Anda adalah orang yang mau ditegur, hatimu itu teachable heart, hati yang mudah diajar. Selama Anda memiliki hati yang seperti itu, Anda gak perlu takut. Anda bisa buat salah, tapi begitu Anda ditegur, hatimu itu mudah diajari. Oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Di area ini ampuni aku. Anda akan terus melangkah maju. Ada banyak kesalahan yang mungkin dibuat. Tapi Anda adalah orang yang mudah diajari. Maka langkahmu adalah langkah maju dalam Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Saya berdoa supaya jemaat di sini. Jemaat yang mau diajari oleh Tuhan. Amin saudara. Halo amin. Saya percaya pertumbuhan begitu terjadi. Maka itu yang pertama. Yang perlu Anda punyai. Pertama. Poin satu adalah keinginan untuk bertumbuh. Keinginan untuk bertumbuh. Sebuah keinginan untuk kita ini maju dalam Tuhan. Gak gini-gini aja.
Suatu saat saya diberitahu jemaat, bukan diberitahu lah, saya ngobrol-ngobrol, lalu jemaat begini, ya ketua CG-nya ngingatkan, loh kamu kok nggak mau ikut MSC, kok nggak mau ikut MSC? Terus yang beritahu itu mungkin motivasi yang gini nih. Enggak salah, tapi itu mungkin jadi tekanan sehingga orang ini jadi agak enggak enak. Dia bilang gini, kalau kamu enggak ikut MSC kamu enggak bisa pelayanan loh di GMS. Ya itu betul, tapi tekanannya bukan di situ. MSC untuk kita bertumbuh. Sekalipun tetap di gereja kita menetapkan sebuah standar. Kalau Anda enggak MSC ya kita enggak bisa berikan Anda pelayanan. Tapi bukan itu secara itu alasannya. Lalu dia bilang gini, aku gak ambisi pelayanan kok. Di jemaat ngomong begitu. Itu ngomong di hadapan saya. Ya sambil saya kan gak ambisi pelayanan. Saya pengen jadi jemaat biasa aja. Gak apa-apa. Saya gak mau ambisi kok. Saya gini-gini aja gak apa-apa. Saya cuma ngomong dengan orang itu. Gini loh. Kalau hatimu itu mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Kalau Anda dijamah oleh Tuhan dan Anda bertobat sungguh-sungguh. Ciri orang yang bertobat sungguh-sungguh itu apa? Muncul kerinduan yang lain. Apa itu? Melayani Tuhan. Betul enggak? Saya ngomong salah enggak? Betul enggak? Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hatimu dijamah oleh Tuhan dan Anda bertumbuh. Muncul kerinduan yang lain. Apa itu? Melayani Tuhan. Jadi itu enggak usah karena MSC. Ya memang itu persyaratan, gak apa-apa. Jadi ikut MSC pun tidak ada keberatan. Tapi intinya adalah saya mencintai Tuhan. Saya ingin bertumbuh. Maka saya ingin melayani Tuhan. Itu muncul secara otomatis. Apa? Otomatis, kebanyakan S. Itu muncul secara otomatis. Kita ini mencintai Tuhan, maka muncul kerinduan ketika saya bertobat dulu ya. Dulu saya kepahitan, waktu anak kecil, jadi waktu masih anak SMP, SMA itu saya kepahitan sama papa saya. Saya itu berdoa supaya maaf. Saya berdoa supaya papa saya cepat mati. Betul. Nggak tahu ketabrak apalah terserah. Karena saya benci. Saya terluka hati saya marah. Ya saya pernah hajar papa saya itu pakai kursi gitu karena saking marah. SMP kelas 2 itu wah tak pukul dari belakang. Waduh itu sudah rusak hidup saya hancur. Makanya saya puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya gak bertobat mungkin saya gak jadi pendeta. Saya jadi pendekar. Tapi satu hari saya dirubah oleh Tuhan. Dirubah oleh Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan. Hidupku berubah. Lalu doa saya tiba-tiba berubah. Doa saya begini, waktu hari saya nangis di hadirat Tuhan. Saya berdoa, Tuhan. Boleh gak aku berdoa, Tuhan? Jangan ambil papaku sebelum dia bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Doa saya jadi berubah. Keinginan saya untuk melayani orang lain tiba-tiba muncul. Keinginan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada orang lain tiba-tiba muncul. Saya sedang untuk ketemu dengan teman-teman yang sama-sama kepahitan. Saya memberitakan Injil sama mereka. Tiba-tiba itu muncul. Keinginan untuk melayani itu tiba-tiba muncul. Dan saya senang, suka. Itu namanya sebuah pertumbuhan. Katakan amin. Halo amin. Memang nggak boleh ada ambisi di gereja ini, nggak ada. Semua termasuk saya pun, ambisinya cuma satu, kerajaan Allah dimenangkan. Halo amin, cuman itu ambisinya. Ambisinya cuma satu, menyenangkan hati Tuhan, itu ambisi saya. Nggak ada yang lain. Karena itu keinginan untuk bertumbuh itu harus terus ada dalam diri Anda. Untuk kita ini boleh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang datang ibadah pun biasa-biasa. Ya biasalah, ini kan hari Minggu saya datang biasa. No. Saya di sini pun saya bertumbuh, saya ingin ketemu dengan Tuhan.
Saya ingin mengalami sebuah zaman Tuhan. Di ibadah ini pun saya mau mengalami zaman Tuhan. Makanya ibadah ini gak boleh menjadi hal yang biasa buat hidup Anda. Ibadah ini harus menjadi ibadah yang mengubah hidup kita. Tergantung dari mana? Kerinduan. Kerinduan untuk Anda bertumbuh itu membedakan. Coba kalau Anda lihat tadi ya, waktu pujian penyembahan tadi ya. Ini gedungnya sama. Gedungnya sama. WL-nya sama. Siapa tadi? Sony sama. Sama. Tapi coba saya lihat tadi jemaat. Ada yang nyanyi lagu terakhir apa tadi? Segala puji syukur bagimu. Ada yang sungguh-sungguh saya lihat. Ku tinggikan. Nah bahkan ada mungkin yang nangis. Namamu selalu. Oh aku rindu sama Tuhan. Tapi 2-3 baris atau 4 baris di sebelahnya. Ini. Segala puji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lampu ini mawar saronnya banyak sekali ya 15. Enggak serius. Sementara 2-3 bangku itu segala nangis lagi. Tapi ada yang biasa 2-3 bangku di sebelahnya. Ya mau yakin. Segala pujinya gak serius. Kenapa hujan lokal itu bisa terjadi di gereja loh. Di gedung yang sama. Yang membedakan apa? Pemimpin pujiannya sama, lagunya juga sama, pengkhotbahnya juga sama. Apa yang membedakan? Kesungguhan hatinya. Halo amin. Anda datang ke sini mau bertumbuh gak? Keinginan bertumbuh atau cuma biasa-biasa? Atau cuma maaf ya menjalankan upacara agamawi aja? Enggak. Saya berdoa Anda sungguh-sungguh di sini. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka tadi saya bilang detik ketika Anda berhenti untuk sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan, maka itu di saat itulah terjadi penurunan rohani. Mulai terjadi penurunan rohani karena apa? Kehilangan hati, kerinduan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya satu saat Yesus itu pernah, coba buka di Lukas pasal yang keempat, Lukas pasal yang kedua coba. Lukas pasal 2 ayat 41. Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 41 ya. Ya, kita baca ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi sampai di sini dulu, kita baca dulu. Jadi orang tua Yesus itu punya kebiasaan. Tiap hari Paskah mereka itu dari kotanya menuju ke Yerusalem. Jalan kaki itu. Ya, jalan kaki bersama-sama ke sana. Untuk mengadakan ibadah Paskah. Mereka tiap tahun datang. Bahkan Alkitab berkata seperti yang ayat yang ke-42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim. Perhatikan kata lazim. Lazim itu apa? Lazim itu apa? Ya biasa. Lazim itu ya kebiasaan. Ya sudah memang begitu. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah Paskah. Biasa. Jadi coba perhatikan. Mereka pergi ke ibadah Paskah itu dengan mentalitas lazim. Dengan mentalitas biasa. Biasa. Ya kebiasaan. Di hari Minggu ibadah ya kebiasaan. Biasa hari Minggu orang Kristen harus ke gereja. Oke. Lihat tuh mentalitas itu ya. Terus kita baca ya. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara mereka.
di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Perhatikan baik-baik. Satu saat ketika selesai ibadah, mereka itu pulang. Mereka semua pulang dan Yesus masih tertinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh mereka. Jadi saking biasanya mereka datang pergi ke Yerusalem, setelah ibadah mereka pulang tuh. Mereka pulang tanpa Yesus. Mereka pulang tanpa Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus tertinggal di Yerusalem. Mereka nggak ngerti. Baru di tengah perjalanan, separuh perjalanan di tengah hari. Karena itu mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya. Perhatikan ya, kalau kata sehari perjalanan itu, kalau bahasa Alkitab sehari itu pagi sampai siang. Itu sehari. Kalau siang sampai malam itu semalaman. Jadi itu separuh hari sebenarnya. Bayangin orang jalan separuh hari itu kira-kira kemana ya? Kalau Anda jalan kaki ya separuh hari berapa ya? 5-6 jam misalnya. Itu kira-kira Samarinda Bontang jalan. Ya nanti diukur sendiri ya. Sehari berarti itu jauh loh. Mereka tidak sadar bahwa Yesus itu sudah tidak bersama dengan mereka. Bahkan mereka menyangka Yesus masih bersama dengan mereka. Tiba-tiba di tengah perjalanan siang hari itu mereka sadar, loh Yesus mana nggak ada. Baru mereka sadar. Jadi mereka itu menyangka mereka masih bersama dengan Yesus padahal sudah nggak ada. Mereka menyangka Yesus masih bersama dengan padahal Yesus masih ketinggalan di situ. Lihat ya. Ibadah yang biasa-biasa tanpa kerinduan. Anda datang seperti biasa-biasa. Itu akan membuat Anda kehilangan Yesus tanpa Anda sadari. Anda masih menyangka aku ke gereja kok. Aku ke gereja kok. Tapi Anda sejujurnya Anda sedang kehilangan Tuhan. Anda sudah tidak lagi bersama dengan Yesus. Karena Anda sudah kehilangan yang namanya kesungguhan hati mencari Tuhan. Halo, amin. Anda ngerti omongan saya? Mereka itu lazim ke Yerusalem. Mereka lazim ke Yerusalem tiap tahun. Tapi satu saat ketika mereka pulang, mereka tidak sadar. Ya, mereka tidak sadar bahwa Yesus gak bersama dengan mereka. Tapi mereka itu menyangka Yesus ada di antara mereka. Jadi mereka jalan terus aja. Sampai di tengah-tengah baru sadar Yesusnya ketinggalan. Saya sering bilang kepada teman-teman PAW. Jangan sampai kita itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ada orang berseru Tuhan, Tuhan. Kalau Anda lihat ya. Ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Aku sudah mengadakan mujizat di Matius berapa itu? Matius 7 ayat 21 kalau nggak salah. Buka sebentar ya. Kalau saya salah maafkan. Ini tiba-tiba diingatkan ya. Sebentar. Matius 7 ayat 21. Coba baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian apa pembuat kejahatan. Waktu saya baca itu hatiku gemetar. Kalau saya lihat aku telah mengadakan mujizat, aku telah bernubuat, aku telah mengusir setan. Kalau menurut Anda, kalau itu hamba Tuhan sekarang, kira-kira menurut Anda hamba Tuhan ini dipakai luar biasa apa enggak? Halo? Dipakai
kayak luar biasa enggak? Mengusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat. Menurut Anda kalau zaman sekarang ini, kalau ini seorang hamba Tuhan, menurut Anda akan merasa, orang ini dipakai Tuhan luar biasa apa enggak? Tapi Tuhan bilang apa? Nyah kamu, aku enggak kenal kamu. Waktu saya baca itu saya nangis, saya berlutut di hadapan Tuhan. Aku enggak mau jadi hamba Tuhan kayak begini. Enggak terkenal, enggak apa-apa. Saya enggak cari terkenal, enggak dikenal orang, enggak apa-apa. Yang penting aku tetap ada di pusat kehendak-Mu. Itu lebih penting. Makanya saya bilang sama anak-anak PAW, kalau dalam training PAW, anak-anak PAW, dengar satu ya. Jangan jadi pembohong besar di panggung. Jangan jadi pembohong besar di panggung. Anda nyanyi, haleluya, haleluya. Tapi sejujurnya, mungkin orang lain gak tahu. Tapi hidupmu gak pernah kau bangun dengan Tuhan. Kamu gak pernah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kau tinggalkan saat teduhmu dengan Tuhan. Hari ini kita melayani, cuman maaf ya anak-anak PAW, saya mengasihi Anda semua. Anda melayani cuma karena suaranya bagus, karena pintar main musik. Tapi sebenarnya kamu gak pernah duduk di bawah kaki Tuhan berdoa secara pribadi. Gak dilihat orang, tapi di situ air matamu mengalir dan berkata, I love you Lord. Kita sudah kehilangan itu. Makanya Yesus itu, orang tua Yesus kehilangan Yesus. Tanpa menyadarinya. Mereka menyangka aku masih disertai Tuhan. Padahal enggak. Hubungannya dengan Tuhan sudah jauh. Enggak lagi dibangun lagi. Hidupnya sudah jauh daripada Tuhan. Makanya saya berdoa supaya tadi pagi saya berdoa Tuhan. Biar jemaatmu menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Mereka tidak pernah berhenti untuk memiliki sebuah kerinduan untuk bertumbuh dengan Tuhan. Termasuk hamba-Mu juga. Makanya tadi saya bilang pertobatan itu meningkat. Katakan amin. Siapa bilang Anda gak perlu bertobat? Anda perlu bertobat. Saya perlu bertobat. Saya belum sempurna. Ada banyak hal yang salah di hadapan Tuhan. Makanya hatiku, saya selalu bilang kepada Tuhan. Biar hatiku ini mudah diajar oleh Tuhan. Sekali Tuhan menegur aku. Sekali aja. Gak perlu 2-3 kali. Sekali aja Tuhan aku mau berubah. Gak ada yang perlu dipertahankan. Katakan amin. Halo amin. Panggilan kita itu sama sebenarnya. Cuma beda struktur aja. Saya pendeta, Anda jemaat. Tapi panggilan untuk datang di hadirat Tuhan setiap waktu itu sama. Anda juga harus bangun hidupmu dengan Tuhan. Saya juga harus bangun hidup saya dengan Tuhan. Saya enggak mentang-mentang pendeta. Tadi saya bilang S1, S2, STL. Saya enggak mentang-mentang itu. Saya pun harus tetap merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ini kunci. Jangan sampai jemaat kehilangan Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Kan ini aneh. Kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Kita ke gereja. It's okay. Tapi gereja tidak pernah diberi kesempatan mengubah hidupmu. Ini yang salah. Izinkan Roh Kudus bekerja. Berbisik di hati kita. Mengingatkan semua hidup Anda. Supaya kita ini menjadi orang yang dibangun di atas dasar yang kuat. Jangan sampai kehilangan Tuhan di mana? Di rumah Tuhan. Orang tua Yesus itu kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Dia pergi ke bait suci loh saudara. Ke bait suci. Beribadah. Tiba-tiba mereka pulang tanpa Yesus. Dan mereka tidak sadar Yesus sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Dan parahnya mereka menyangka Yesus masih bersama dengan mereka. Wah, baru tengah-tengah itu mereka sadar. Setengah hari loh itu. 5-6 jam perjalanan baru sadar loh. Yesus mana ya? Loh, Yesus mana? Akhirnya mereka balik lagi ke bait suci. Mencari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan Tuhan di mana? Di rumah Tuhan. Saya berdoa supaya Anda bukan orang begitu. Kita ini menemukan Tuhan di rumah Tuhan. Halo amin. Ayo cara kita datang. Ingat ya, iblis itu selalu gini, kita itu punya daya imajinasi. Kita itu punya daya imajinasi.
Dan kadang-kadang iblis itu suka pakai daya imajinasi kita untuk kita nggak fokus. Ya, saya dulu waktu mau pacaran ya, mau pacaran, belum pacaran. Saya lagi jatuh cinta sama istri saya sekarang. Ya, saya mau menikah, dia mau muntah lihat saya. Kita sama-sama maunya. Jadi saya mau menikah, dia mau muntah lihat saya. Jadi saya masih proposal, dia masih belum dijamah Tuhan waktu itu. Enggak, maksudnya dia nggak mau. Yaudah, ya saya deketi dia. Nah, saya mimpin pujian nih. Saya mimpin pujian. Oh ya, tiba-tiba pintu terbuka. Istri yang saya cintai, yang sekarang istri saya itu, ya dulu kan belum. Dia tuh masuk dengan diantar cowok lain. Dan saya lihat tuh, kan saya mimpin pujian tuh. Pintu dibuka, kok sama cowok lain datangnya. Saya langsung kacau pikiran saya. Nyanyinya jadi salah. Ku jatuh cinta padanya. Biasanya kan tambah dan dalamnya kan. Gara-gara saya gak fokus jadi salah. Tambal ban dalamnya, tambal ban dalam lagi gitu kan. Tambal ban dalam apa itu? Gak fokus, iblis tuh suka ganggu itu. Anda nyanyi kalau Anda gak patahkan itu, nyanyi di sini loh, jiwanya di sini. Oh tepuk tangan tapi pikirannya, hari ini final bulu tangkis ya, siapa yang menang ya. Pikirannya macam-macam. Ada ibu-ibu tuh ya, ke gereja kan jam 11. Wah dia, pagi-pagi dia ke belanja, pasar lalu setelah itu dia cuci baju. Wah bajunya 1 minggu banyak, anak-anaknya banyak, wah dicuci semua. Ya dijemur begitu, wah sudah siap nih, wah udah jam 10 nih, mandi dulu nanti setengah 11 berangkat. Udah berangkat dia setengah 11 ibadah. Begitu ibadah tengah-tengah terdengar suara petir. Aduh hujan. Aduh tadi cucian pagi banyak banget, dijemur aduh. Nah ini kan iblis itu suka mencuri, akhirnya dia gak fokus kepada puji-pujian. Dia fokus kepada cucian. Pas lagunya kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Gara-gara itu dia nyanyi nih. Kami bawa cucian ke dalam rumah. Akhirnya jadi gitu. Nah iblis itu suka ganggu itu. Makanya saudara, nah, ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda ingin bertumbuh, Anda harus mempersiapkan. Karena yang kedua itu penting. Yang namanya pilihan. Coba yang kedua, poin kedua adalah mata yang tajam pada kehendak Tuhan. Ya, yang kedua adalah mata yang tajam pada kehendak Tuhan. Itu adalah pilihan Anda. Tahu nggak saudara, hidup Anda, hidup kita itu dipenuhi dengan banyak pilihan. Saya memilih. Dan pilihan Anda itu menentukan di mana Anda tinggal dan apa yang mendiami hatimu. Itu pilihan. Kalau Anda hari ini memilih untuk, saya tahu iblis itu ganggu yang namanya daya imajinasi saya. Dengan banyak hal. Tapi Anda memilih, enggak. Saya datang kepada Tuhan. Saya mau konsentrasi. Cucian, ya sudahlah. Kehujanan nanti dicuci lagi. Ya dikasih pewangi beres sudah. Tapi saya mau nyanyi. Kami bawa pujian, haleluya. Dalam rumah Tuhan. Begitu Anda pulang ternyata yang hujan cuma daerah gereja, daerah rumah Anda gak hujan ternyata. Loh kan mujizat, betul gak? Daripada mikir yang sia-sia lebih baik kan konsentrasi. Nanti Tuhan bikin mujizat, betul gak? Bisa terjadi. Yang hujan cuma daerah gereja. Daerah Anda panas. Panas potatoes, hot potatoes. Ya toh, panas kentang-kentang gitu kan. Kita lihat Tuhan melakukan mujizat daripada Anda capek memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Lebih baik fokus kepada Tuhan. Supaya iblis gagal untuk menipu Anda. Halo amin. Ini namanya keinginan untuk bertumbuh dan ini adalah pilihan saya. Dihadapkan kepada banyak pilihan. Percayalah pilihanmu menyenangkan Tuhan itu akan di-backup oleh Tuhan. Pilihanmu untuk menyenangkan Tuhan apapun situasi Anda memilih untuk menyenangkan Tuhan. Lihat di pilihanmu itu pasti ada mujizat. Di pilihanmu itu pasti ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu miliki ini aku harus memilih apa yang baik. Mata yang tajam pada kehendak Tuhan itu yang penting. Itu yang membuat kita ini menjadi berhasil.
Halo amin saudara? Halo amin? Satu saat ada seorang ibu datang kepada saya. Ibu ini mau nyekolahin anaknya, anak tunggalnya ke Amerika. Lalu dia minta, Pak Yudi boleh gak doakan anak saya? Saya bilang oke, boleh gitu. Terus dia tanya, menurut Pak Yudi anak saya kalau saya sekolahin ke Amerika ini baik atau tidak? Saya bilang ya baik juga, gak apa-apa, apalagi sekolahnya bagus. Tapi ibu, di atas sekolah yang bagus, ibu harus perhatikan satu. Apa itu? Komunitasnya. Saya kalau menyekolahkan anak saya ke luar negeri atau kemana, saya harus menemukan komunitasnya. Saya bahkan rela ketika anak saya yang laki ke Jakarta, saya antarkan dia ke Jakarta, saya mau kenalan sama komunitasnya. Anak-anak CG dari GMS di Jakarta. Saya kenalkan mereka sama anak saya. Jadi saya pastikan anak saya itu bergaul dengan komunitas yang baik. Maaf ya, anak saya yang kedua ke satu tempat di luar negeri. Saya ketemu dengan mereka, saya ketemu dengan CG-nya. Saya pasti minta khotbah di sana juga. Saya ketemu, saya titipkan anak saya ke komunitas yang betul. Karena itu yang akan mendorong. Terus waktu saya ngomong begitu, ibu ini bilang, anak saya sudah rohani kok Pak. Anak saya sudah pelayanan, di Surabaya sudah pelayanan. Saya bilang iya, tapi kan tetap kita ini mau boleh bertumbuh terus Bu. Kalau ibu cari teman atau yang salah atau komunitas yang salah, itu akan mempengaruhi dia, apalagi anak ini masih muda. Anak muda ini belum stabil. Enggak apa-apa Pak, pokoknya anak saya ini sudah pelayanan kok, dia sudah MSc sudah apa kok ya. Ya saya dibantah terus ya, saya oh ya oke kalau begitu. Ya saya doakan udah sekolah. Satu saat anaknya pulang. Sudah pulang mulai kerja ke kantor papanya. Tapi anak ini bertumbuh terus secara usia tapi belum punya pacar. Ibunya datang lagi, Pak Yudi, masa gak ada di gereja yang cantik-cantik buat anak saya Pak? Coba saya tak cariin ya Bu, pelayanan saya tambah 1. Selain gembala saya juga mak comblang. Jadi saya coba cari begitu. Tak cariin ini mau nggak mau. Cari ini nggak mau. Cari ini nggak mau. Wah saya sampai dia yang mau menikah yang stres saya. Karena semua nggak mau. Nggak mau semua nggak mau. Ya sudah Bu pelan-pelan ya nanti kalau ada ya. Terus tiba-tiba satu saat Anda pernah dengar gak apa itu Obama mengumumkan pernikahan sejenis dilegalkan di Amerika. Betul gak saudara? Udah diumumkan begitu. Lalu satu saat ada seorang teman rumit itu bukan bulat, bukan rumit apa itu. Teman sekamarnya dulu di Amerika itu orang Jakarta mau kerja di Surabaya. Nah anak ini akhirnya nawarin rumahku aja tinggal di rumah aku sendirian kok. Ya sudah tinggal di situ. Orang tuanya sih oke aja nggak apa-apa. Udah akhirnya tinggal di situ. Begitu Obama mengumumkan pernikahan sejenis di Amerika dapat diberkati bahkan di gereja. Tiba-tiba anak ini bilang sama mamanya, "Mah, aku sudah punya pacar." "Oh, masa? Kamu kok gak pernah kenalin mama? Sudah jadian?" "Oh, sudah Ma. Aku senang banget." "Oh iya. Waduh mama juga senang. Wah ini Pak Yudi pasti senang juga dengar kabar ini kamu sudah punya pacar. Ini kan doanya Pak Yudi." "Oh iya Ma. Coba dong mama dikenalkan di mana orangnya." "Oh sudah ada di depan Ma." "Oh sudah di sini. Lu kapan datangnya? Mama belum persiapan lo ini." "Gak apa-apa Ma. Ya mana yuk dikenalin." Ternyata cowok yang tinggal di rumahnya itu. "Ini Ma pacarku." Mamanya pingsan. Datang kepada saya nangis. "Pak Yudi, saya gak nyangka ternyata dia gay Pak. Penyuka sejenis, gimana ya Pak?" Nah kan, padahal dulu enggak loh Pak. Padahal dulu dia normal loh. Saya ingat sekali dia cinta sama wanita ini teman-temannya dulu ini. Tapi kenapa kok dia sekarang jadi begini? Saya bilang, nah komunitas itu pilihan. Apa yang menjadi keinginan hatimu kalau kamu tidak pernah cross check kepada kehendak Tuhan, maka yang jadi bukan kehendak Tuhan tapi kehendakmu sendiri. Semua itu bawa dalam doa.
Bukan hanya itu, tetapi Anda lihat nasihat saya apa? Cari komunitas dulu. Tentukan komunitas. Sehingga kalau tidak anakmu bisa jatuh begitu. Iya Pak. Nah kan lihat. Lalu anak ini ditanya oleh mamanya, kok bisa kamu suka sejenis begitu? Dia cerita, teman-temanku gitu semua. Satu saat aku diajak begitu, ternyata juga oke juga ya sama sejenis. Nah kan, komunitasnya merusak apa yang baik. Bahkan dia melupakan apa pelayanan itu. Dia gak pernah ke gereja lagi, orang tuanya juga membiarkannya. Bergaul dengan pergaulan yang salah ya dibiarkan. Akhirnya jadi rusak begitu. Gimana Pak Yudi? Kasih saya waktu untuk konseling dengan dia. Dan ini bukan hal yang mudah. Kasih waktu untuk konseling. Saudara coba lihat, pilihan Anda itu menentukan. Hari ini Anda mau bertumbuh dalam Tuhan atau tidak? Anda mau bertumbuh? Kalau Anda mau bertumbuh, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Detik Anda tidak mau bertumbuh, detik itu kematian rohani akan datang. Halo amin. Halo amin. Saya berharap ibadah kita menjadi ibadah yang hidup. Bukan hanya WL-nya yang on fire, tapi jemaatnya juga on fire. Oh jemaat tahu menyembah Tuhan. Kita tidak akan pernah mengizinkan hujan lokal terjadi di gereja ini. Gak ada. Semua haus dan lapar dengan Tuhan. Datang dengan kerinduan. Datang dengan kehausan kepada Tuhan. Kita tolak semua yang namanya gangguan di dalam daya imajinasi kita. Kita datang dengan kesukaan. Saya percaya Tuhan melawat kita. Karena hatimu rindu. Hati kita haus. Amin. Anda mau bertumbuh di gereja ini? Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar.